Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDI RSCD. Resilient, tangguh di dalam Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita harus selalu tangguh, kuat terus di dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-15 dan 16. Sebetulnya itu kita bisa baca pasal 5 seluruhnya. Tapi saya hanya akan baca ayat 15 dan 16. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima suatu, ia tetap menolak." Saya beri tema firman Tuhan, jangan mencari keuntungan. Kalau kita baca sebelum ayat ini, bagian sebelum ini, maka kita belajar tentang Naaman yang disembuhkan oleh sakit kustanya melalui Nabi Elisa oleh kuasa Tuhan. Begitu senangnya Naaman itu menerima kesembuhan daripada Tuhan, maka dia ingin memberikan hadiah yang begitu besar kepada Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa menolak pemberian itu. Dia bilang bahwa kesembuhan itu bukan dari dirinya, tapi kesembuhan itu adalah kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun Naaman waktu itu mendesak Elisa untuk menerima hadiah itu, tapi dia tetap menolak. Namun lain dengan yang dipikirkan oleh Gehazi. Gehazi itu hamba pelayan daripada Elisa, bujang Elisa. Ia merasa sayang ketika Elisa menolak pemberian daripada Naaman yang begitu besar. Ada keuntungan yang bisa dia dapatkan lewat itu semuanya. Maka ada satu pikiran yang jahat dalam hati daripada Gehazi. Dia balik, lalu dia mempunyai pikiran, saya akan mengejar Naaman untuk hadiah yang diberikan Elisa, tapi ditolak. Lalu dia lari, dia mengejar Naaman, dan sampai di situ dia menggunakan nama daripada Elisa. Dia berkata bahwa Elisa mau menerima hadiah yang diberikan Naaman untuk 2 tamunya, karena Elisa waktu itu mendapatkan 2 tamu. Naaman begitu senang untuk memberikan hadiah itu. Kita melihat Gehazi itu merasa senang bahwa dia memperoleh hadiah. Dia bilang, ini adalah Elisa yang minta. Dia menggunakan firman Tuhan untuk mendapatkan keuntungan. Apa yang terjadi? Dia memang mendapatkan keuntungan besar. Itu di luar tahu daripada Elisa. Dia bisa beli tanah,
bisa beli ternak yang banyak, dia menjadi seorang kaya. Tapi apa artinya itu semua? Kalau penyakit daripada Naaman, penyakit kustanya itu pindah ke tempat Gehazi. Dia kaya, dia dapat uang luar biasa, emas yang banyak yang akan diberikan Elisa. Tapi Elisa menolak karena Elisa merasa bahwa penyembuhan itu bukan dari dirinya, tapi itu dari Allah. Gehazi kaya, tapi dia menderita sakit kusta. Di dalam Matius 16 ayat 26a dikatakan, apakah gunanya memperoleh seluruh dunia ini kalau jiwa kita binasa? Gehazi memperoleh kekayaan, tapi jiwanya binasa. Penyakit kusta daripada Naaman itu pindah ke tempat Gehazi karena dia berbohong. Kita melihat sebagai akibat dari kebohongan yang dilakukan oleh Gehazi, maka dia menderita sakit kusta. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Allah ini? Dan jangan menjadikan Tuhan itu sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan. Sekali-kali di dalam kita melayani, di dalam kita menggunakan firman Tuhan itu, jangan dengan satu tujuan untuk menipu, untuk menggunakan nama Tuhan sebagai alat untuk kesia-siaan. Saya teringat waktu itu saya masih jadi, di saat Om Rombot masih ada di tempat ini, ada tetangga saya, ada beberapa orang selain tetangga juga ada orang Muntilan. Itu anak masih remaja, dia menderita sakit bingung, nangis, adanya hanya susah, sampai orang tuanya itu tidak tahu harus kemana. Dibawa ke dokter pun paling diberi obat penenang. Sudah lama dibawa ke dokter tapi tidak ada kesembuhan. Lalu waktu itu terus terang saya datang, saya mendoakan anak Muntilan ada 1 sampai masuk rumah sakit. Dia sembuh. Lalu orang tuanya berusaha untuk memberikan saya hadiah. Terus terang saya ngomong saya mengatakan kalau sampai memberi saya hadiah, saya tidak mau kenal untuk selamanya. Bukan saya yang menyembuhkan, tapi Tuhan yang menyembuhkan anakmu. Sekali-kali jangan memberikan hadiah karena anaknya sembuh. Saya ingat firman Tuhan ini dan saya ingat saya jadi hamba Tuhan. Sekali-kali jangan menggunakan firman Tuhan untuk keuntungan diri sendiri. Buat apa untung segenap dunia kita kaya raya, tapi jiwanya binasa. Matius 6 ayat 26. Kita bisa mengambil keuntungan dengan memakai atau menjual nama Tuhan. Kita memakai pelayanan kita bagi Tuhan sebagai sarana mendapatkan nama baik publik. Dan kita bisa termasyur. Kita bisa mendapatkan belas kasihan, jasa, dan materi segala-galanya. Kita bisa menggunakan firman Tuhan untuk mengimitasi orang lain. Seorang
untuk melakukan keinginan kita. Seperti Gehazi, seorang yang melakukan keinginannya dengan uang, dengan hadiah yang dia dapat. Tapi apa gunanya semua penyakit kustanya? Dia derita sampai mati. Sebab itu kita belajar dalam melayani Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan dipakai untuk keuntungan pribadi. Jangan kita pakai keuntungan pribadi. Bagaimana bisa menghindari itu? Ini bersumber dari hati kita. Kalau hati kita tamak, kita sebab itu harus menjaga hati di hadapan Tuhan dengan firman Allah. Firman Allah itu seperti pedang yang bermata dua. Kita jaga hati kita dengan firman Allah yang seperti pedang bermata dua, supaya kita bisa mengatasi semuanya. Yesus menghadapi iblis pada waktu dicobai di dalam Injil Matius pasal 4, kita melihat apa yang dipergunakan iblis. Dia minta Tuhan untuk melakukan segala sesuatu, batu dijadikan roti dan sebagainya. Tuhan menjawab bahwa firman Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Yesus menjawab dengan firman Tuhan yang tepat. Dan akhirnya iblis itu undur. Begitu juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sebagai orang-orang percaya, lakukan apa yang Tuhan suruh kita. Tapi bukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Jangan mencari keuntungan. Tuhan memberkati kita semuanya, bukan dengan kita menipu sana sini. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 0813 27420088. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami tahu firman-Mu bagaikan pedang yang bermata dua, yang senantiasa akan berbicara dalam kehidupan kami. Ajarkan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai pelayan-pelayan-Mu di dalam segala hal, baik dalam tutur kata, dalam perbuatan kami. Kami menjadi orang-orang yang jujur dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai. Berkati Ibu Gembala kami, Tuhan lawati beliau. Engkau tahu beban yang Kau tanggungkan ke atas pundak beliau itu begitu berat. Tapi kami percaya Engkau yang sudah memanggil, memilih, menempatkan beliau di tengah-tengah keluarga GPDI El Shaddai tidak salah. Engkau selalu menopang, memberikan kekuatan, hikmat yang bertambah-tambah, kemampuan untuk mengatasi segala-galanya. Terima kasih Tuhan, pakai Ibu Gembala kami dimanapun berada. Beri kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu. Berkati multimedia yang dengan setia melayani kami, balas dan berkati dengan limpah-limpah sesuai dengan janji. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Engkau sudah mendengar, menjawab doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ya Tuhan yang membuat pelita keluarga GPDI El Shaddai bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapan. Terima kasih Tuhan, segala hormat syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.